Salam sejahtera bagi jemaat Gloria dan jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Selamat bergabung di channel ini. Kami percaya kasih Tuhan dan penyertaannya selalu ada di tengah-tengah kita. Sehingga pada hari Sabat ini kita boleh beribadah kepadanya. Mari siapkan hati kita, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat yang Tuhan kasihi, yang telah ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Roh Tuhan sudah mempersatukan kita. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan, Juru Selamat kita. Saya mengundang kita bangkit berdiri, kita akan tenangkan diri sejenak dan mengambil saat teduh. Amin. Ibadah pagi ini kita adakan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Mari jemaat sekalian, perdengarkanlah puji-pujianmu kepadanya. Datang menyembah Raja yang mulia, ku mau memuji dan tahan kasih-Nya. Kuasa-Nya besar, kasih-Nya ajaib, malaikat surga memuji Dia. Engkau layak, Pencipta, Engkau layak, Juru Selamat, Engkau layak, layak ditinggikan, layak disembah puji. Katakan Dia layak disembah dan dipuji. Layak disembah dan dipuji, beri hormat dan mulia kepada Dia. Beri hormat dan mulia, layak terima semua pujian kami, layak terima persembahan kami. Engkau layak, Bapa Pencipta, Engkau layak, Juru Selamat, Engkau layak, layak ditinggikan, layak disembah. Katakan Engkau layak. Engkau layak, Bapa Pencipta, Engkau layak, Juru Selamat, Engkau layak, layak ditinggikan, layak disembah puji, layak disembah puji. Kita berdoa. Engkau sungguh Tuhan yang layak kami sembah dan puji. Engkau bukan hanya pencipta langit dan bumi dan menciptakan kami, tetapi Engkau juga menyelamatkan kami. Engkau juru selamat kami, Engkau Allah kami, Engkau penolong kami, Engkau pemelihara hidup kami. Tuhan, kadang kami lupa bahwa Engkau adalah segala-galanya bagi hidup kami. Ampuni kami Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, supaya pagi ini kami layak datang ke hadapan Tuhan dan boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Tahirkan kami Tuhan, supaya tidak ada dosa yang menghambat kami datang menyembah Engkau. Berkatilah ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mazmur 31 ayat 21 dan 24 berbunyi demikian. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu,
Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara, pada waktu kesesakan, permasalahan yang berat menimpa kita, Allah telah dan akan menyatakan kemurahannya yang ajaib. Oleh sebab itu pakailah bibir, lidah saudara untuk senantiasa memuji kepada Dia. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee, thus will I bless Thee. Thy loving kindness is better than Kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Karena kemurahannya lebih daripada hidup, maka arahkanlah hati saudara, pandangan hidup saudara hanya kepada Yesus. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi. Sekali lagi katakan, pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Saudara, saya memberi saudara waktu sejenak untuk saudara berelasi secara pribadi kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah kepadanya secara pribadi untuk berdoa dan berserah. Apapun menjadi pergumulan saudara, katakan kepada Dia. Dia hadir di tempat saudara, Dia akan menolong saudara. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur oleh karena anugerah dan penyertaan Tuhan yang sampai hari ini boleh kami rasakan. Tidak putus-putusnya pertolongan dan penyertaan Tuhan itu kami rasakan di tengah berbagai kesulitan dan pergumulan yang kami alami.
Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini mungkin bergumul oleh karena pekerjaan, bergumul oleh karena sakit penyakit, bergumul oleh sesuatu yang tidak pasti di masa yang akan datang. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang senantiasa menyertai akan umat-Mu. Ketika mereka berseru, berharap, bersandar kepada Tuhan, Engkau akan menyatakan jalan keluar bagi segala pergumulan dan persoalan yang mereka hadapi. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang kehilangan pekerjaan Tuhan hibur, bagi kehilangan harapan, sesuatu di masa yang akan datang Tuhan akan rangkul mereka, Tuhan akan peluk mereka, Tuhan akan sertai mereka, sehingga mereka boleh memiliki keyakinan kembali di hadapan Tuhan. Bapa, kami juga tak lupa berdoa untuk gereja Tuhan. Kami berdoa di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini, kiranya kehadiran gereja boleh sungguh menghibur akan jemaat-jemaat Tuhan. Melalui kasih yang nyata yang dibagikan, saling memperhatikan, membantu satu dengan yang lain, memberikan pemahaman-pemahaman iman, memberikan kekuatan secara rohani melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah kehadiran gereja kami boleh sungguh dirasakan oleh segenap jemaat Tuhan. Dan kami percaya Bapa, ke depan dalam persiapan kebaktian offline, kami mau berdoa kiranya gereja boleh tetap memberikan akan penghiburan, kekuatan bagi jemaat Tuhan, dan suara kenabian, suara kesaksian boleh sungguh-sungguh diberitakan, sehingga banyak jemaat Tuhan boleh tetap berharap bersandar kepada Tuhan. Mereka boleh yakin akan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka, oleh karena kehadiran gereja sungguh-sungguh memperhatikan akan kehidupan physically maupun rohani daripada jemaat Tuhan. Bapa, kami juga tak lupa berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami yang terus berjuang melawan penyebaran virus ini. Kami berdoa untuk garda terdepan, untuk dokter, perawat, rumah sakit, dan seluruh obat-obatan yang sedang dipersiapkan. Kiranya Tuhan akan pakai semuanya itu untuk mengantisipasi akan penyebaran virus ini. Karena kami tahu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, oleh lembaga-lembaga tertentu untuk menciptakan antivirus untuk virus corona ini. Dan kami berdoa kiranya usaha mereka Tuhan berkati, sehingga menghasilkan antivirus yang dapat melawan penyebaran virus corona ini. Tuhan, biarlah kebijakan pemerintah dengan segala aturan protokol boleh ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia, sehingga ini akan perlahan-lahan mengantisipasi penyebaran yang terus terjadi belakangan ini. Bapa, kami percaya ketika kami berseru berserah kepada Tuhan di dalam doa, Engkau akan mendengarkan dan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Berikan kepekaan kepada setiap kami untuk boleh mendengar, menjalani dan menghidupi akan jawaban doa yang boleh kami naikkan hari ini. Dan biarlah seluruh pokok doa yang boleh kami naikkan ini akan kami sempurnakan dengan doa agung, doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-murid 2000 tahun yang lalu, yang hari ini akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, kita tetap berdiri, kita akan mengakui pengakuan iman kita bersama gereja di segala tempat dan di segala abad. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati saudara, kita akan menyanyikan Bapa Surgawi. Saudara, tatkala bencana menimpa kita, apa dan bagaimana respons kita? Apakah kita bertanya mengapa Tuhan, dan kemudian kita menyalahkan Dia? Ataukah kita meminta, Tuhan, ajarkanku mengenal dan mengerti rencana-Mu atas hidupku. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai menyambut firman Tuhan di dalam doa. Kita satukan hati berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, kami datang kembali kepadamu, mohon agar Engkau menuntun kami, memberikan kepada kami firman-Mu yang boleh berbicara sesuai dengan pergumulan kami. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami, supaya ketika kami membaca, kami mengerti. Ketika kami mendengar, kami boleh menyambutnya dengan sukacita. Dan kami akhirnya dimampukan menjadi pelaku firman. Tuhan, kuasailah hamba-Mu dalam semua yang diucapkan, agar ini sesuai dengan kebenaran dan kehendak Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini sepenuhnya hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan berbicara satu tema, yaitu berkat di balik bencana. Sungguh dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita sedang hidup dalam sebuah periode sejarah yang langka dan luar biasa. Bukan sesuatu yang sering terjadi masa pandemi seperti ini. Luar biasa karena hampir seluruh dunia umat manusia terdampak. Ada yang terdampak secara ekonomi, kehilangan pekerjaan, menurunnya penghasilan, bahkan kebangkrutan tiba-tiba. Dan ada banyak yang mengalami dampak secara emosi, stres, kesepian, bahkan depresi di tengah ketidakpastian hidup. Beberapa yang lain mengalami dampak secara fisik, terinfeksi oleh virus, sakit, bahkan meninggal dunia. Dan yang mengerikan adalah
Sebagian orang harus mengalami kombinasi di antara semuanya. Baik itu penderitaan secara fisik, emosi, dan juga ekonomi. Bahkan ada aspek-aspek lainnya. Sungguh ini kasih Tuhan, nah saya sangat percaya suatu saat nanti di masa depan kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup, kita akan mengenang masa ini sebagai sebuah masa yang sangat berkesan. Bisa berkesan positif, bisa berkesan negatif. Tapi ini akan menjadi kenangan yang luar biasa, saudara-saudara. Salah satu bencana terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Nah, di dalam situasi seperti ini memang ada banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang bertanya-tanya, apa sebenarnya maksud tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan di balik pandemi COVID-19 ini. Nah, ada banyak perspektif teologis, namun hari ini keyakinan saya dan yang menjadi fokus saya adalah bahwa saya percaya ada berkat Tuhan di balik bencana ini. Kalau Anda mau menyebutnya dalam tanda petik bencana, ada blessing in disguise. Ada sesuatu yang baik di tengah hal-hal yang tidak baik yang terjadi saat ini. Sungguh dikasihi Tuhan dalam dunia teologi dan apologetika, pandemi COVID-19 ini disejajarkan dengan gempa bumi, tsunami, yaitu masuk dalam kategori apa yang disebut dengan kejahatan alamiah, natural evil, yang dikontraskan dengan kejahatan moral yang diakibatkan oleh agen bebas, misalnya manusia, mencuri, membunuh, itu kejahatan moral. Tapi pandemi COVID-19 ini adalah kejahatan alamiah seperti tsunami, bencana alam lainnya. Nah, saudara, saya percaya bahwa di balik kejahatan alamiah ini ada kebaikan yang Tuhan juga sedang kerjakan secara khusus bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Sungguh yang dikasihi Tuhan, untuk mengenal berkat di balik bencana ini, kita akan mengingat satu bagian firman Tuhan. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Ini adalah satu ayat yang terkenal yang seringkali dijadikan mantra oleh orang-orang Kristen, saudara-saudara, untuk kemudian menghibur diri di tengah penderitaan. Tetapi justru karena ayat ini terkenal, kita justru harus berhati-hati. Karena sesuatu yang terkenal, kita seringkali asumsikan sudah kita pahami. Ya, banyak istilah-istilah di dalam dunia ini yang terkenal, kita tahu, vocabulary itu, kita pikir kita mengerti, tapi kalau kita selidiki lebih dalam, kita salah memahaminya. Soalnya dikasih Tuhan, supaya kita tidak salah paham dengan apa yang dimaksudkan oleh Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi, maka lebih baik kita membaca teks ini tidak berhenti di ayat 28 tapi hingga ayat yang ke-30. Nah, izinkan saya membacakannya bagi kita untuk kita berusaha memikirkan apa kebaikan yang Tuhan sedang kerjakan di balik semua peristiwa termasuk di balik pandemi ini. Ayat 28 hingga 29 dan 30 Roma pasal yang ke-8. Saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Syukur dikasih oleh Tuhan Yesus. Bagian firman Tuhan ini selain berbicara tentang ordo keselamatan, ordo salutis dalam dunia teologi, bagian firman ini sebenarnya juga menyatakan kepada kita bahwa ada dua berkat yang pasti terjadi dalam semua orang yang mengasihi Tuhan.
Ada dua berkat yang pasti diberikan oleh Tuhan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Nah, semua kebaikan-kebaikan yang lainnya selain dari dua yang akan saya bahas ini, semua kebaikan dan berkat yang lainnya bersifat tidak pasti. Misalnya, izinkan saya berbicara terlebih dahulu tentang kebaikan-kebaikan yang tidak pasti. Apakah orang yang mengasihi Tuhan pasti memiliki umur panjang? Jawabannya tidak pasti. Ada orang yang mencintai Tuhan umurnya panjang, ada orang yang mencintai Tuhan mati muda. Kain jahat, Habel benar, tapi Habel mati duluan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah orang yang mengasihi Tuhan pasti terbebas dari sakit penyakit? Tidak. Ya, tampaknya Paulus sendiri juga bergumul dengan sakit penyakit. Dan bukan hanya itu, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi juga tokoh-tokoh Alkitab banyak yang bergumul. Orang-orang Kristen dalam sepanjang sejarah. Apakah orang yang mengasihi Tuhan pasti memiliki bisnis pekerjaan yang lancar? Tidak pasti. Apakah orang yang mengasihi Tuhan pasti memiliki anak-anak yang baik dan membanggakan? Tidak pasti. Apakah orang yang mengasihi Tuhan pasti akan mendapatkan reputasi dan pengakuan dari dunia? Tidak pasti. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua itu tidak pasti diterima oleh semua orang yang mengasihi Tuhan. Jelas bahwa ada orang-orang Kristen tertentu yang diberkati Tuhan dengan kesehatan, kekayaan, kepandaian, kesuksesan, keluarga yang baik, pelayanan yang berhasil dan berdampak. Tetapi tidak semua orang. Saudara, mengapa demikian? Karena sebenarnya rencana dan berkat dan kepercayaan Tuhan itu berbeda-beda bagi setiap kita. Dan selain ada faktor Tuhan, juga ada faktor tanggung jawab manusia. Kalau kita malas-malasan, cukup wajar kalau kita miskin, bukan? Jadi saudaraku ini kasih Tuhan, berkat-berkat yang tadi saya sebutkan itu adalah sesuatu yang tidak pasti dialami oleh semua orang Kristen, termasuk semua orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi ada dua berkat yang pasti kalau kita mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dua berkat yang pasti itu adalah kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-29. Berkat yang pertama adalah berkat yang kita alami masa kini. Ya, tadi dikatakan ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu termasuk pandemi ini, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, kebaikan yang pertama yang kita pasti alami adalah ayat 29, dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kebaikan yang pasti diterima oleh orang yang mengasihi Tuhan adalah transformasi kehidupan. Kita diubah menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Hidup kita yang mengasihi Tuhan akan diubah menjadi semakin serupa dengan Yesus. Kita menjadi orang-orang yang karakternya semakin indah dan semakin memancarkan Kristus. Saudara, ini adalah berkat atau kebaikan pertama yang dialami masa kini oleh semua orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Masalahnya adalah saya menduga tidak semua kita terlalu gembira ketika mendengarkan berkat ini. Tadi sudah mungkin bertanya berkatnya apa yang pertama ya. Setelah tahu ini adalah transformasi hidup, makin serupa dengan Kristus, enggak terlalu antusias. Mungkin di antara kita menantikan berkat yang lain. Jadi kita tidak terlalu antusias. Itu ya berkatnya ya. Saudara, tidak semua kita merindukan itu. Tetapi kalau kita adalah orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, kita sewajarnya merindukan keserupaan dengan Kristus. Walaupun seringkali kita waktu bangun pagi ya, atau setelah bertahun-tahun punya bisnis tertentu, pekerjaan tertentu, yang kita evaluasi itu biasanya pekerjaan, keuangan, bagus-bagus keluarga. Tapi kita jarang loh mengevaluasi karakter kita. Apakah semakin serupa dengan Kristus? Jarang bukan? Saya dikasihi Tuhan, tetapi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan. Semua berkat yang lainnya tidak pasti.
Semua kebaikan-kebaikan yang lainnya tidak pasti, tetapi kebaikan transformasi hidup semakin serupa dengan Kristus itu pasti bagi semua orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan diubah semakin mirip dengan Tuhan. Itu pasti. Sungguh dikasihi oleh Tuhan, dan kita harus oleh karenanya mengubah orientasi hidup kita. Apa yang kita kejar dalam hidup ini? Di dalam 1 Timotius 6 ayat 9, Paulus berbicara tentang begitu banyak orang yang ingin kaya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Mereka yang ingin kaya. Orang yang mengejar kekayaan justru kata firman Tuhan akan mengalami banyak kecelakaan. Memang sih sekarang ini banyak orang yang sudah lebih pandai. Oh Pak, saya tidak mengejar kekayaan kok Pak. Kekayaan yang mengejar saya. Oke, ini sekarang begitu nih motonya. Seringkali dikatakan jangan bekerja demi uang. Biarkan uang bekerja demi kita. Saudaraku, oke, saya akui ada kebenaran di dalamnya dalam hal tertentu. Ya, karena kita harus cerdas dalam bekerja. Saudara-saudara. Nah, ada banyak orang yang misalnya suka investasi dan lain sebagainya, melihat bahwa kita harus menjadikan uang bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang. Oke, itu tentang cara bekerja yang cerdas. Nah, saya tidak melawan hal itu, ada kebenaran di dalamnya. Tetapi ayat ini tidak berbicara tentang cara bekerja. Ayat ini berbicara lebih tentang hati kita, apa yang sebenarnya menjadi orientasi kerinduan kita yang terdalam. Kalau kita mencintai kekayaan, kita justru akan mengalami banyak siksaan. Dan itulah sebabnya ayat yang ke-11 mengingatkan kita, 1 Timotius 6 ayat 11, Paulus berkata, setelah mereka yang ingin kaya atau mengejar kekayaan, ayat 11 mengatakan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Inilah yang harus kita kejar. Karakter-karakter yang mencerminkan Kristus. Orientasi kita adalah hidup dalam kekudusan, diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Dan ketika kita melihat bahwa hidup ini, semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita mengarahkan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, maka kita lebih rela mengalami penderitaan. Asal penderitaan itu mengubah kita semakin serupa dengan Kristus. Beberapa waktu yang lalu, saya sengaja kontak secara personal dengan belasan teman-teman saya, berada di dalam negeri maupun luar negeri, di kota maupun di desa. Sengaja saya WA mereka secara personal dan sengaja saya ambil sampel yang berbeda-beda daerahnya. Ya, saya tanya satu hal, apa berkat Tuhan yang kamu alami di balik pandemi COVID-19 ini? Dan mereka semua balas saya via WA. Saya buatkan tabel Excel-nya, supaya saya bisa copy paste, lalu saya buat kategori berkatnya. Nah, saya menemukan ada beberapa kategori. Saya ingin bacakan beberapa di antaranya. Kategori yang paling sering disebut salah satunya adalah keluarga. Berkat Tuhan adalah saya memiliki waktu lebih banyak dengan keluarga. Dulu ketika sebelum pandemi saya susah punya waktu dengan keluarga. Pekerjaan begitu padat. Sekarang saya diberi waktu yang cukup untuk memulihkan dan membayar apa yang selama ini saya tunda-tunda waktu dengan keluarga. Saya punya persekutuan dan ibadah keluarga menjadi rutin, tidak seperti dulu sebelumnya. Dan keluarga adalah gereja kecil. Gereja adalah keluarga besar. Kami sekeluarga, ada juga yang berkata, jadi menemukan bahwa selama ini saya pikir keluarga saya baik-baik saja. Ternyata justru di masa pandemi ini saya baru sadar, sebenarnya keluarga saya tidak baik-baik saja. Dan saya menemukan itu karena saya berada di rumah terus, dan akhirnya kami punya waktu rekonsiliasi
dan meluruskan semua problem keluarga. Ini adalah contoh berkat keluarga. 2 adalah kesehatan. Menarik, ada mahasiswa yang berkata sekarang saya belajar hidup sehat. Dulu dia mahasiswa yang acak-acakan, ngawur gitu ya hidupnya. Dan sejak pandemi ini dia belajar hidup bersih sehat. Menjaga tubuh menjadi lebih sehat. Olahraga lebih rutin di rumah. Ya. Alam juga semakin baik, udara makin segar dan bebas dari polusi dan seterusnya. Ada yang menjawab saya demikian. Jadi selain keluarga, kesehatan. Yang ketiga, keuangan. Menarik loh. Tidak semua orang itu mengalami kesulitan keuangan di masa pandemi. Ada juga orang-orang tertentu yang bersyukur. Ternyata di tengah pandemi ini dia bersyukur. Walaupun working from home, kerja di rumah, tetap digaji penuh. Saya bersyukur bahwa keuangan saya masih tetap diberkati Tuhan. Bisnisnya ada yang tidak terdampak signifikan. Karena proyek-proyeknya sudah deal sebelum pandemi dan tinggal melakukannya. Ada juga yang berkata kepada saya demikian. Jadi ada juga yang berkata berkat keuangan. Ada juga yang berkata oke, keuangan saya menurun. Tapi saya semakin bersandar kepada Tuhan dalam hal keuangan. Karir. Beberapa ibu-ibu justru yang dari dulu rindu punya toko online. Gak punya kesempatan karena sibuk sekarang mulai buka jualan makanan online. Jualan ini dan itu online. Dan mulai memikirkan bisnis baru. Karena dia harus berhenti dari bisnis yang lama. Memikirkan peluang-peluang baru secara karir. Ada juga yang berkata keterampilan. Wow Pak, selama pandemi ini saya diberkati dengan keterampilan baru. Belajar teknologi baru, ya, jadi sangat familiar dengan semua teknologi seperti Zoom meeting, Google Meet, dan lain sebagainya. Pengkhotbah menjadi terbiasa dengan pelayanan-pelayanan yang sifatnya online dan menggunakan media sosial. Saya belajar teknologi baru, saya belajar bekerja dengan cara yang baru dan pelayanan dengan cara yang baru. Itu keterampilan. Kepemimpinan, mengasah gergaji, mempertajam visi. Saya punya waktu lebih banyak untuk merenungkan visi hidup yang Tuhan tanamkan. Strategi dan misi. Tetapi 2 yang terakhir, ini menarik. Kerohanian. Ada banyak di antara teman-teman saya berkata, saya semakin dekat dengan Tuhan. Saya memiliki waktu lebih banyak untuk membaca Alkitab, menonton khotbah online, streaming. Dan saya punya lebih banyak waktu mendengarkan siaran-siaran rohani, membaca buku-buku rohani, disiplin rohani, semuanya menjadi pulih dan lebih intens. Saya bersyukur. Dan saya menjadi bertumbuh secara rohani. Karakter yang berikutnya. Saya semakin rendah hati. Karena ternyata kekayaan saya bisa hilang tiba-tiba. Apa yang saya banggakan, pekerjaan dan kedudukan saya bisa lenyap. Saya belajar empati kepada orang-orang miskin, belas kasihan. Dan kasih saya semakin diasah melalui pandemi ini. Sungguh dikasih Tuhan, itu adalah jawaban-jawaban dari belasan teman saya dari desa, kota, dalam dan luar negeri. Yang menunjukkan secara faktual bahwa ada kebaikan-kebaikan di balik kejahatan alamiah. Ada berkat-berkat di balik dalam tanda petik bencana pandemi ini. Kita diubahkan dalam kerohanian kita dan dalam karakter kita. Semakin serupa dengan Kristus. Tetapi bukan hanya itu saudara-saudara. Bukan hanya berkat masa kini, yaitu transformasi hidup semakin serupa dengan Kristus. Tuhan juga menjanjikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Kita diberikan satu berkat yang pasti, yaitu kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayatnya yang ke-30 berkata demikian, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudaraku, di masa lalu kita telah dipilih, ditentukan oleh Tuhan. Jadi saya percaya pada doktrin pilihan. Ayatnya sangat jelas. Jadi di masa lalu kita telah dipilih, ditentukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita, kalau hari ini kita sudah bertobat, sudah mengikuti Kristus, di satu titik dalam hidup kita, kita dipanggil.
Dan kemudian kita yang percaya dibenarkan oleh karya Kristus di atas kayu salib. Dan setelah kita dibenarkan, firman Tuhan katakan kita akan dimuliakan, mengalami glorifikasi. Mengapa kita yakin bahwa saat ini kita diubah serupa dengan Kristus dan di masa depan, ini berkat yang kedua, kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita telah dipilih dan ditentukan. Inilah jaminan yang berasal dari masa lalu, yang membuat hidup kita ditransformasi saat ini, dan di masa depan kita dimuliakan. Siapakah ini yang dibicarakan ayat 28 sampai 30? Mereka yang ditentukannya, mereka yang dipanggilnya, mereka yang dibenarkannya. Ini adalah saudara dan saya yang sudah percaya kepada Kristus. Ini adalah kelompok orang yang sama. Surat ini, saudara Roma, ditulis untuk orang-orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah ditebus oleh Kristus. Di masa lalu kita dipilih. Di masa saat ini kita diubah semakin serupa dengan Kristus. Di masa depan kita dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itulah berkat kedua yang pasti kita akan terima selain selama hidup diubah semakin serupa Kristus, nanti ketika kita mati kita pun akan bersama dengan Kristus dan mengalami kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Minggu lalu saya barusan ditinggal oleh mama saya. Mama kandung saya berusia 81 tahun dan meninggal dunia minggu lalu. Beliau sudah menderita sakit kurang lebih 20 tahun. Termasuk di dalamnya 8 tahun terakhir lumpuh. Bisa dikatakan total kecuali bisa kedip mata dan sedikit mengangkat tangan. Tapi beberapa tahun terakhir sudah tidak bisa mengangkat tangan. Atas kemurahan Tuhan, mama saya yang dulunya bukan orang percaya. Mama saya yang dulunya penjudi, setiap hari berjudi. Sebelum saya lahir sampai saya SMP kelas 3, mama saya berjudi. Mama saya bertobat pada tahun 1993 bersama dengan saya. Saat itu umurnya sudah 50 tahun lebih, baru bertobat. Dan kemudian dia bertumbuh, dia mengikut Kristus, melayani Tuhan, dan bertumbuh di tengah ketidaksempurnaannya. Tetapi sakit, 20 tahun, lumpuh 8 tahun. Nah ketika lumpuh banyak orang bertanya kepada saya dan kita juga berdiskusi apa maksud Tuhan mengizinkan lumpuh 8 tahun. 2 kali masuk ICU, sekali 2 minggu. Maksud Tuhan saya percaya adalah walaupun manusia lahiriahnya semakin merosot, tetapi manusia batiniah mama saya semakin diperbaharui. Setiap hari mama saya mendengarkan khotbah 2-3, awal-awal sampai 5 khotbah. Kita putar khotbah terus di kamar bersama dengan suster. Dan satu orang suster yang bukan Kristen, bukan orang percaya, bertobat. Karena mendengarkan khotbah yang diputar terus-terusan. Yang kedua, dan suster-suster lainnya, karena tiap 2 tahun ganti suster, karena susternya sekolah studi lanjut perawat, dan memang komitmennya masing-masing suster 2 tahun. Suster-suster lainnya saya berikan bacaan-bacaan rohani, mendengarkan khotbah dan merasakan pertumbuhan. Dan mama saya di tengah penderitaannya yang hanya bisa kedip mata, ketika saya tanya apakah mama tetap bersyukur dan beriman kepada Tuhan Yesus, dia selalu menjawab, saya katakan kalau iya kedip mata mah, dia selalu mengedipkan mata. Tidak pernah gagal melakukan itu. Di tengah lumpuhnya. Jadi saya tahu bahwa dia bertumbuh secara rohani di tengah kelumpuhan fisik. Mendengarkan khotbah setiap hari, ratusan khotbah dia dengarkan. Dan dia bertumbuh. Saya percaya hari ini selain dia di dalam kelumpuhan itu dia semakin serupa dengan Kristus di dalam batinnya dan hatinya. Saya percaya hari ini dia telah bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya ketika beliau meninggal minggu lalu. Ada kesedihan, tetapi ada juga sukacita. Inilah paradoks hidup Kristen. Ketika ada kematian orang yang kita kasih dan dia sudah di dalam Tuhan, ada kesedihan, tetapi ada sukacita. Karena kita tahu bahwa mama, saudara, siapapun orang-orang yang di dalam Tuhan yang Anda kenal, keluarga saudara, ketika mereka meninggal di dalam Tuhan, mereka akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Ini adalah kebaikan yang pasti yang kita alami. Dan dialami oleh semua yang mengasihi Dia.
Saudara dikasih Tuhan, oleh karena itu selama kita masih hidup, mari kita mengejar, mengarahkan orientasi hidup kita untuk bertumbuh secara rohani, semakin serupa dengan Kristus. Mari kita mengasihi Dia, sehingga kita semakin serupa dengan Dia. Dan jangan takut pada kematian. Kematian memang tidak kita inginkan. Tetapi kalau itu harus terjadi, bahkan kapanpun waktunya, kita tahu bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu memang jauh lebih baik. Kata Paulus, selama hidup marilah kita bekerja memberi buah. Tetapi kalau kita harus mati, itu berarti kita bersama-sama dengan Kristus. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan sekali lagi mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengarahkan hati kami dan hidup kami makin serupa dengan Engkau, mengingatkan tujuan hidup kami dan mengarahkan apa yang kami kejar, keserupaan dengan gambaran anak-Mu, Yesus. Dan Tuhan, di tengah-tengah kehidupan manusia, kami semua yang rapuh dan rentan akan sakit, penyakit, bahkan kematian. Berikan kepada kami kewaspadaan, tetapi bukan ketakutan. Berikan kepada kami ya Tuhan ketenangan. Bahkan kalau Engkau memanggil kami kapanpun itu, Engkau menyediakan kebaikan bagi kami. Yaitu Engkau akan memuliakan kami bersama-sama dengan Engkau. Menikmati persekutuan dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan saudara bisa melalui scan QRIS atau transfer ke rekening gereja masing-masing. Gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah pada. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri, kita nyanyikan Mandarin. 主的恩典样样都要数，主的恩典都要记清楚。
主的恩典样样都有数，必能叫你吸取感谢而欢呼。 Mari kita berdoa. Terima kasih kepada Tuhan yang memberikan kekuatan di masa kami menghadapi banyak masalah, bencana dan kesusahan. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus bersandar dan berharap hanya kepada Engkau. Bapa di surga, peganglah kami erat-erat. Kami tidak sanggup berjalan seorang diri. Kami bersyukur untuk ibadah yang sudah kami lakukan. Bahkan kami bersyukur persembahan yang sudah kami lakukan dan akan kami lakukan. Berkati jemaat-Mu, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka. Jadikan mereka terus menjadi berkat bagi orang sekitar mereka. Dengar doa kami Tuhan, biarlah segala kemuliaan kembali kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar, pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang terkasih, kita akan segera mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, serta tuntunan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai saudara, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara.